Baik, karena telah memasuki jam 14.00, maka acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ahmad Jailani Rusdi, Bapak Afid Wijaya, Bapak Muhammad Yusril Rizkiawan, serta yang kami hormati segenap rekan-rekan webinar pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara webinar dengan tema Adaptasi Teknologi dalam Penelitian Kesehatan. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sekar Nokinasih, saya alumni dari Poltekkes Kemenkes Malang, Program Studi D3 Rekam Medis pada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi Master of Ceremony yang akan memimpin jalannya acara pada hari ini. Berikut akan saya sampaikan beberapa susunan acara yang akan kami lakukan pada hari ini. Yang pertama, sambutan dari Editor-in-Chief, Bapak Ahmad Jalani Rusdi. Yang kedua, penyampaian materi 1 dan juga diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Afid Wijaya SST MKM. Penyampaian materi kedua, yakni oleh Bapak Yusril Rizkiawan. Dan yang terakhir yakni penutup. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita buka acara dengan pembacaan Bismillah. Baik, memasuki acara selanjutnya yakni sambutan oleh Bapak Ahmad Jailani Rusdi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sekar sudah diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan MIRC. Di siang hari ini siang bolong ini terima kasih atas kehadirannya di acara rutin webinar kita MIRC untuk saling berbagi ilmu dan juga selaku Chief Editor di BSDJS. Kalau yang di bulan kemarin kita launching jurnal penelitian PHD, Publication of Health Data, dan sekarang kami juga turut membuka kesempatan untuk rekan-rekan jika ingin mempublish hasil artikel Bapak Ibu atau rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa juga dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi PHD juga kami menyediakan CS, Community Service, yaitu jurnal pengabdian masyarakat yang kami sediakan 4 submit pertama kami sediakan free dan selanjutnya akan kami sediakan 150.000 sebagai fee author. Dan insya Allah sama seperti PhD, kami juga menjanjikan untuk segera terlaksananya akreditasi di Jurnal Pengabdian Masyarakat agar di publikasi pertama ini semua artikel dapat masuk dalam kriteria Sinta. Jadi kami akan lakukan akreditasi di 2 tahun pertama, sehingga 2 volume yang kita terbitkan di awal dapat otomatis masuk dalam Sinta. Insya Allah seperti itu. Jadi monggo yang sudah punya artikel mungkin segera submit atau sedang melaksanakan pengabdian masyarakat mungkin bisa diakses di situs kami, nanti akan saya share di chat ya, di room chat. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Jailani Rusdi. Memasuki acara inti yakni diskusi dengan pembicara 1 yakni Bapak Afid Wijaya SST MKM. Mohon saya dibantu untuk share screen CV dari Bapak Afid.
Ya, halo Sekar. Ya, Oke, halo Pak Afid. Untuk ya, CV-nya saya belum bisa share screen, Pak. ya, nggak apa-apa, langsung aja. Oke, baik. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Sekar ya. Langsung saja ya. Jadi kita akan diskusi ya terkait dengan penelitian, ya. Khususnya dengan judul atau tema adaptasi teknologi dalam penelitian kesehatan. Ya, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sampun Bapak, sudah terlihat. Oke, baik. Nah, mungkin ini pesertanya dari berbagai macam ya, ada dari mahasiswa, ada dari dosen, tendik, dan mungkin juga dari ini ya, dari tenaga kesehatan ya, khususnya di rumah sakit, klinik atau puskesmas. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita sharing aja ya terkait dengan penelitian. Nah, dalam penelitian ini kita tahu ya bahwa suatu penelitian itu memiliki tujuan ya, tujuan atau goals ya yang akan dicapai. Ya mungkin teman-teman mahasiswa tujuannya ya nantinya ya biar lulus ya. Kalau skripsi, LTA, ya itu nanti tujuannya juga agar menjadi persyaratan ya kelulusan. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu dosen ya, pendik mungkin ya dalam hal penelitian juga menjadi suatu kewajiban ya, tridharma juga. Atau mungkin dari rekan-rekan dari rumah sakit, ya, klinik atau puskesmas juga ya, mungkin ada yang melakukan penelitian, nah itu juga menjadi suatu poin plus ya nantinya ya, dapat dijadikan suatu SKP juga pada pada nantinya ya. Atau nanti kalau sudah melakukan penelitian, kita akan publikasi di jurnal ya. Ini sekaligus ya, ini tadi sudah disampaikan Pak Zelani ya, ini kesempatan ya bagi Bapak Ibu ya, sebenarnya kita sudah diwadahi ya, wadahi dalam jurnal publikasi. Nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu ini yang menjadi suatu kesempatan pada akhirnya nanti. Nah, berbicara tentang tujuan ya, goals ya, kita tahu ya bahwa goals kita itu macam-macam ya. Mungkin ini istilahnya analogi kita ya. Ini dari mungkin agak intermezzo sedikit ya. Ini dari mungkin dari Amerika ya. Ini cita-citanya mendarat di planet Mars ya. Punya keinginan untuk cita-cita ya. Kemudian dari negara Jepang, ya, ini mungkin membuat robot tercanggih ya, cita-citanya atau goalsnya nanti. Kemudian mungkin dari negara Korea, ya, ini membuat gadget ya, gadget tercanggih. Kemudian Cina menguasai perdagangan dunia ya. Kemudian ini agak disensor kayaknya ini ya. Ada yang cita-citanya jadi PNS ya. Ya, wajar ya. Ya semua kita memiliki tujuan ya, tujuan dan cita-cita masing-masing ya. Tentunya kita nantinya akan ya tujuan tersebut ya harapannya akan bermanfaat bagi semuanya ya apapun itu ya kita harus tetap optimis. Nah ini terkait dengan tujuan ya. Nah ini dalam tujuan ya terkait dengan eh, penelitian berbasis teknologi dalam kesehatan. Nah ini ada beberapa poin penting ya yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah dalam penelitian berbasis teknologi kesehatan ini nantinya ya harapannya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan itu akan tercapai ya. Kemudian terkait dengan efisiensi operasional. Jadi pekerjaan kita sewaktu sehari-hari ya itu dengan mudah dapat kita laksanakan dengan adanya efisiensi operasional. Keamanan dan privasi data ini terkait dengan ya bagaimana dalam bekerja itu kita memiliki suatu ya istilahnya data ya, entah itu data atau entah itu mungkin terkait dengan laporan-laporan. Nah, ini tidak sembarang orang dapat mengakses ya. Jadi kita memiliki ya privasi ya terkait data yang
kita share ya, apakah itu open access atau close access ya, kita perlu ya mempunyai keamanan terkait itu. Pengembangan teknologi inovatif, ya, ini tentunya semakin berkembangnya teknologi ya, banyak sekali ide-ide yang muncul di seluruh dunia ya tentunya ya. Jadi untuk kesehatan ini pun ya nanti ya, banyak sekali bidangnya ya, nanti akan kita jelaskan lebih dalam. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Nah ini kaitannya dengan mungkin nakes ya, atau mungkin terkait dengan bisa juga mahasiswa ya, atau dari tenaga pendidik, tenaga pendidikan ya. Ini banyak ya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan nantinya. Oke ya, dalam penelitian ya, tentu kita harus tahu masalahnya dulu ya. Masalah itu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi rekan-rekan di sini ya, kita membuat suatu penelitian itu ya berdasarkan masalah. Masalah itu bisa dari ini ya, dari lingkungan sekitar kita, itu kita bisa amati ya. Atau mungkin kalau tidak ada masalah, apakah bisa dilakukan penelitian? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jadi ya kalau tidak ada masalah, ya mungkin bisa kita kembangkan. Misalnya yang ada saat ini, yang manual, ya pekerjaan manual itu nggak ada masalah. Tapi bisa saja dengan adanya pelaksanaan secara elektronisasi, nah itu akan menambah ya efisiensi, kecepatan. Ya. Itu menjadi suatu bisa diambil menjadi suatu topik ya dalam suatu penelitian. Ya tidak hanya masalah ya, tapi pengembangan pun jadi nanti bisa kita gunakan seperti itu. Oke, ini perspektif ya, mungkin dari beberapa sudut pandang ya. Jadi ada yang memulai dari kita melihat masalahnya dulu ya, besaran masalah, kemudian kita menyelesaikan masalah, kemudian kita menerapkan solusi teknologi informasi. Ada lagi di satu sisi ya, mungkin ya ini mungkin agak ini ya, mungkin mahasiswa yang atau yang ini ya pengennya serba elektronik ya, ini biasanya itu apapun itu dielektronisasi ya. Ini cara berpikirnya mungkin terkait dengan solusi teknologi informasi terlebih dahulu, kemudian langkah kedua ya menjadikan manual ke elektronik, baru yang ketiga ini ya ini yang menjadi perhatian nanti, menjadi tambah masalah atau masalah tersebut selesai. Ada dua ya kalau kita berpikir dari sudut pandang ini ya. Yang bagus yang mana? Ya nanti biasanya sesuai kebutuhan ya. Yang biasa digunakan adalah kita kalau penelitian ada yang sudut pandang yang dari mulai besaran masalahnya terlebih dahulu seperti itu. Oke, di sini banyak sekali ya area terkait dengan penelitian teknologi kesehatan. Nah mungkin teman-teman ya mungkin sudah banyak baca jurnal-jurnal ya terkait dengan sistem informasi ya, itu banyak sekali topik-topik yang mungkin bisa kita ambil. Ya. Salah satunya terkait dengan sistem informasi manajemen kesehatan. Ya. Ini sudah banyak sekali yang mungkin yang mengambil. Alat monitoring, ini terkait dengan ya bagaimana kita bisa memonitor ya. Contohnya mungkin terkait dengan ini ya smartwatch ya. Kadang itu ada kita bisa mendeteksi denyut nadi. Itu kita bisa masuk dalam alat monitoring tersebut. Kemudian ada lagi terkait dengan perangkat lunak surveillance ya, dan analisis datanya terkait dengan surveillance itu pencatatan secara terus-menerus ya, adanya monitoring ya, biasanya digunakan pada level ya mulai level dasar ya atau primer ya, pelayanan primer hingga ke dinkes kabupaten, provinsi hingga ke pusat ya, itu ya butuh ya adanya surveillance. Kemudian teknologi diagnostik ya, ini terkait dengan alat ya. Ada lagi sistem pendukung keputusan ya, bagaimana ini tingkat manajerial ya, sehingga di akhir nanti
tim manajerial dapat mengambil keputusan berdasarkan ya data ya tentunya ya, sistem pendukung keputusan. Ada lagi berkaitan dengan telemedicine. Telemedicine ini ya kita dapat berhubungan atau menggunakan wadah pengobatan ya, atau ya yang ada saat ini ya kayak Halodoc ya dan lain sebagainya, itu kita dapat melakukan pengobatan secara online ya. Kita dapat melakukan video call langsung, bahkan ya membeli obat langsung secara online ya. Kita menerapkan telemedicine. Kemudian apa saja sih sains yang berperan dalam kehidupan sehari-hari ya? Ini next ya. Tren dan inovasi teknologi dalam penelitian kesehatan. Ini ada trennya ya sendiri-sendiri ya. Jadi ya ada yang berbasis desktop, ada berbasis website, ada berbasis Android. Ini bagaimana medianya ya, media kita dapat berkomunikasi dengan teknologi. Itu ya 3 macam ini ya. Kemudian ada teknologi Internet of Things ya. Jadi ya berhubung yang saat ini ya itu ya berbasis internet ya, semua terhubung ke dalam internet. Ada kecerdasan buatan atau AI. Jadi ya segala hal dapat kita tanyakan ya. Ada ChatGPT ya. Ada ya macam-macam ya, ada dari membuat gambar otomatis itu juga ada ya. Banyak sekali di internet ini. Dan teknologi wearable ya. Wearable device ya. Jadi teknologi yang ya yang kita gunakan sehari-hari, misalnya smartwatch ya, kemudian ya dan sebagainya ya. Kemudian penggunaan big data ya, ini biasanya levelnya level ya lebih ke ini ya, pusat biasanya big data, atau level yang aplikasi-aplikasi unicorn biasanya, itu yang biasanya sangat bermanfaat ya dalam penggunaan big data. Nah, kita tahu bahwa dalam desain penelitian ya, mungkin yang sudah diajarkan ya di kuliah itu dibagi menjadi 2 ya. Biasanya ada kuantitatif dan kualitatif. Namun dalam kita mengadaptasi ya, adaptasi terkait dengan teknologi ya, kita pecah lagi menjadi 3 bagian ya. Ada penelitian terkait dengan perencanaan atau pengembangan ya. Nah, sebenarnya perancangan atau pengembangan ini ya bisa kita masukkan juga ke dalam kualitatif ya, karena di situ kita dapat melakukan wawancara atau FGD ya, sehingga dapat ya menemukan solusi dari suatu perancangan atau pengembangan tersebut. Nah, penelitian perancangan pengembangan nanti akan kita ulas ya terkait dengan metode-metode yang akan kita gunakan, yang dapat kita gunakan nanti. Nah, secara umum ya, ini dapat kita bagi ya menjadi beberapa macam ya dalam metode pengembangan sistem ya. Nah, ini kalau research and development, nah ini mungkin banyak juga digunakan dalam dunia pendidikan ya, penelitian terkait dengan pendidikan. Ya, penelitian dan pengembangan. Dan ini nanti akan ada langkah-langkah ya yang harus dilakukan ya setiap metode ini akan kita ulas. Kemudian metodologi pengembangan sistem atau SDLC ya. SDLC ini ya nanti akan kita ulas lagi ya. Banyak sekali ya macamnya terkait dengan SDLC ini. Kemudian pendekatan terkait dengan berorientasi objek atau UML. Ya, biasanya ini ya kita menggunakan ya berbasis objek ya. Nanti akan ada ya. Kita menggunakan 4 komponen ya di dalam UML nantinya. Nah, metode SDLC ya, secara umum langkah-langkah dari SDLC yaitu dimulai dari planning, analisis, design, implementation, testing and integration, dan maintenance. Itu 6 pokok ya biasanya yang kita terapkan. Nah, yang pada poin pertama ada planning. Planning ini nanti kita akan ya yang akan dibahas dalam penelitian nanti di planningnya adalah penjadwalan ya. Atau
timeline ya. Biasanya ada timeline langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, berapa lama waktunya. Nah, ini sudah Iki lho pom bensin sing kene ambek pean kalau tuku tuku case. alokasi sumber daya. Kita tentukan ya sumber daya yang terlibat dalam Pom bensin penggunaan ini. kopi itu rono. Pom sekali saya lurus. Pom ini. Iki. Ya, penggunaan sumber daya ya yang terlibat dalam pengembangan ini siapa saja nantinya ya. Kemudian penggunanya siapa saja ini bisa kita gunakan dalam alokasi sumber daya. Pembuatan rencana pengembangan. Jadi pengembangannya seperti apa ya? Ini dimulai dari apa ini nanti kita bisa tentukan. Menggunakan bahasa pemrograman atau database yang mana ya, nanti kita pilih ya. Kalau bahasa pemrograman misalnya PHP ya, yang berbasis web, atau ada lagi atau desktop ya, bisa menggunakan Java. Kalau database ya banyak sekali yang open source atau secara berbayar ya. Kalau berbayar itu contohnya Oracle yang bisa digunakan, kemudian yang gratis ya banyak sekali ya. MySQL ya, ada PostgreSQL itu dalam rencana pengembangan untuk pemrogramannya. Kemudian analisis ya, ini kita bagi menjadi dua, analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional ya, ini terkait dengan fungsionalitas ya. Terkadang kita juga bisa memilih analisis ya terkait dengan kelayakan, analisis kelayakan. Kita bisa tambahkan juga di sini ya, tapi nanti lebih spesifik ya untuk secara dasarnya ya kita menggunakan kebutuhan fungsional dan non fungsional. Fungsional itu yang diperlukan langsung dalam fungsi-fungsi aplikasi ya, yang digunakan user. Kalau non fungsional itu lebih kepada fitur-fitur yang mungkin menjadi yang bukan primer ya, mungkin terkait dengan pewarnaan, ya. Kemudian tata letak ya itu non fungsional. Kemudian terkait dengan desain. Dalam desain ya kita dapat mengelompokkan ya, kita dapat membreakdown menjadi beberapa pilihan ya, ada terkait dengan flowchart-nya ya, desain flowchart ya terkait dengan alur ya. Alur secara umum atau proses bisnisnya. Kemudian ada DFD ya, data flow diagram. Ya, ini terkait dengan aliran data ya, dari mana ke mana ya, dan dapat kita pecah lagi dalam suatu proses tersebut. Kita bisa pecah ya, proses apa yang ada di dalamnya sampai dengan database yang kita gunakan atau storage ya, aliran data. Kemudian ada lagi ERD ya, atau Entity Relationship Diagram, terkait dengan biasanya atribut-atribut yang ada dalam komponen suatu tabel. Jadi adanya hubungan ya, hubungan antar atribut ya, atau dalam suatu entitas ya, itu nanti kita dapat kelompokkan ya, entitasnya satu dengan lainnya itu hubungannya apa, one to many atau many to many ya, nanti akan kita bahas mungkin terkait ini ada sesi sendiri mungkin ya teman-teman ya. Kemudian kamus data itu terkait dengan bagaimana tabel tersebut dapat dideskripsikan atau dijabarkan. Misalnya dalam suatu tabel pasien ya, di situ ada beberapa field ya. Field itu bisa juga kita menyebutnya secara awam ya, itu kolom ya, field. Nah, field ya, masing-masing field tersebut itu memiliki tipe data ya, apakah itu integer atau terkait dengan varchar ya. Kemudian deskripsinya apa itu nanti bisa dijelaskan dalam kamus data. Kemudian mockup ya, mockup ini gambaran kasar ya, atau secara prototipe ya, prototipe yang paling dasar ya, gambaran secara yang akan dibuat nantinya, aplikasi contohnya, aplikasi-aplikasi
Nah, itu untuk halaman login itu seperti apa, halaman dashboard seperti apa, gambaran kasarnya kita buat dalam suatu mockup. Kemudian ada tahapan implementasi. Implementasi ini dapat kita kelompokkan juga ya, mungkin hanya sebatas dari codingnya ya, coding ya. Kemudian prototype ya, prototype itu masih ya kita dapat menunjukkan ke user ya. Kemudian sampai ke dalam produk ya. Itu artinya sudah dapat dijalankan secara penuh ya, tapi masih dalam tahap evaluasi nantinya untuk produk. Kemudian tahapan selanjutnya ada namanya pengujian atau testing ya. Ini ada beberapa macam testing ya. Biasanya kalau terkait dengan fungsional ya, itu ada black box testing ya. Black box testing, ada juga white box testing. Black box testing itu terkait dengan fungsional aplikasinya ya, apakah dapat berjalan tidak. Kemudian ada juga white box ya, yaitu terkait dengan bagaimana kode-kode tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Ini terkait dengan ininya skripnya ya, skrip atau ya kode-kode program ya kalau white box. Kemudian ada lagi terkait dengan pengujian pengguna. Ini banyak ya, integrasi, unit testing, regresi, kinerja, keamanan dan kompatibilitas. Banyak sekali, nanti ya sesi berikutnya lah ya. Ini mungkin agak terbatas waktunya, jadi kita singkat saja ya untuk materi ini. Kemudian ada lagi terkait dengan pengiriman atau deployment ya. Jadi sistem siap untuk digunakan oleh pengguna akhir. Jadi produknya sudah jadi, siap digunakan. Kemudian ada tahapan pemeliharaan atau maintenance ya. Ini terkait dengan perbaikan atau mungkin kalau ada bug ya atau kesalahan program dapat kita perbaiki. Kemudian peningkatan kinerja terkait dengan fitur-fiturnya yang perlu dilengkapi. Dan juga penyesuaian dengan perubahan kebutuhan ya. Misalnya ada update-update baru ya, atau mungkin ada SOP yang berubah. Ya, ini kita sesuaikan dengan yang ada di lapangan. Ya, ini sistem development life cycle ya, atau SDLC ini ya terbagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama ada waterfall model, spiral model, agile methodology ya. Agile ini banyak sekali komponennya ya. Ada Scrum, Kanban, Extreme Programming, Lean Software, Crystal, Dynamic System Development ya, DSDM, Feature Driven Development, Adaptive Software Development, Agile Unified Process, Disciplines, Agile Delivery ya, ini banyak sekali. Kemudian iteratif model, P-model, Big Bang model, RAD, DevOps model, prototype model, dan incremental model. Ini banyak sekali ya. Yang nanti akan kita ulas di sesi berikutnya ya. Ada lagi yang berorientasi objek ya dalam metodologi pengembangan sistem. Nah, ini kita dapat sebagai alternatif juga ya kalau dalam pengembangan ya. Jadi UML ya atau Unified Modeling Language kita dapat atau kita bagi menjadi beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah use case diagram untuk menggambarkan terkait dengan user-user ini apa saja yang dapat dilakukan terkait dengan use case diagram. Ini contohnya. Kemudian ada activity diagram. Ini terkait dengan proses bisnis ya secara umum ya. Itu bagaimana user dapat menggunakan alurnya ya. Setiap user itu dapat melakukan apa saja, ini dijelaskan secara spesifik dalam activity diagram. Kemudian ada sequence diagram. Jadi ya batasan dari tiap user itu ya setiap halaman-halamannya itu dapat melakukan apa saja ya. Sequence diagram. Kemudian kelas diagram ya, ini biasanya berisi tentang ya database-nya ya, database dan atau atribut-atribut field yang ada dalam database, kemudian dapat melakukan operasi apa saja. Katakanlah yang paling atas ini adalah nama tabelnya, kemudian yang tengah ini adalah atribut-atributnya atau field-nya ya.
Kemudian yang paling bawah sendiri ini dalam proses apa ya, dalam suatu aplikasi yang berjalan. Seperti itu. Kemudian ada lagi terkait dengan research and development. Ini mungkin banyak juga digunakan ya. Ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya dalam metode pengembangan ini. Ya, dari mulai penelitian dan pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan bentuk awal produk, uji coba lapangan awal, revisi produk utama, uji coba lapangan utama, revisi produk operasional, uji coba lapangan operasional, revisi produk akhir, dan penyebar luasan dan implementasi ini, tahapan-tahapan ini ya harus ya perlu dilakukan ya, dalam research and development. Jadi setelah produk dibuat, ya nanti akan ada uji coba ya secara statistik ya. Itu bisa dilakukan secara statistik juga nantinya. Oke, mungkin itu saja ya dari materi ini. Nah, mungkin bagi teman-teman ya yang akan melakukan penelitian ya untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi, mungkin ya ini menjadi suatu tambahan ya atau inspirasi nantinya. Dan juga mungkin Bapak Ibu ya, mungkin kita juga bisa sharing ya terkait dengan metodologi terkait dengan teknologi atau rancangan dan pengembangan sistem. Pada akhirnya nanti ya mungkin ya dapat bermanfaat bagi semuanya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Afid atas penjelasan dari materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab yang pertama. Apabila dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand atau bisa langsung interaktif dengan Pak Afid atau juga bisa melalui kolom chat. Monggo bagi yang ingin bertanya. Untuk Bapak Ahmad Jailani Rusdi, monggo Pak. Terima kasih Mbak Sekar. Nggak apa-apa ya, saya tanya ya. Saya juga sangat minat sekali ya Pak Afid ya dari penelitian tentang sistem. Tapi masalahnya saya nggak bisa pemrograman. Gitu. Jadi kan banyak kita sebagai praktisi, terus yang mahasiswa, atau yang sebagai akademisi, kita sebagai dosen gitu ya. Kan kita punya roadmap penelitian. Dari yang pertama penelitian sederhana, sampai nanti berjenjang, bertingkat, menuju pengembangan gitu ya. Biasanya paling sederhana adalah yang dari konvensional ke elektronik. Seperti yang roadmap saya penelitian itu, saya meneliti tentang mortalitas, tentang kematian, dari yang awal konvensional sampai nanti ke big data, ke AI, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya pinginnya itu bisa penelitian, tapi nggak harus buat gitu loh, Pak Hafid. Nggak harus ngerancang. Itu apa bisa ya? Sejauh kita buat roadmap-nya itu sampai kita berkembang penelitian kita, tapi yang nggak sampai kita buat gitu. Itu apa bisa? Seperti itu. Thank you. Ya, langsung saja ya Mbak Sekar ya, saya jawab ya. Terima kasih Pak Jailani ya atas pertanyaannya ya. Ini sangat bagus sekali ya, mungkin juga dapat menginspirasi bagi teman-teman mahasiswa juga ya, dan ya semuanya mungkin ya. Nah, jadi penelitian terkait dengan sistem informasi ini tidak harus jadi produk. Itu poinnya seperti itu. Jadi di awal ya itu dapat ada tingkatannya sebenarnya ya. Kalau tingkatan yang paling akhir itu sampai produk itu sampai dikomersialisasi ya. Jadi sampai ya kalau mungkin di istilahnya TKT lah ya, kalau mungkin di kita ya di perdosenan ya itu ada sistem namanya TKP ya, tingkat
level berapa ya, sampai akhir itu ya produk sudah dikomersialisasi ya. Tapi kalau di tahap awal ya, nah kita dapat menggunakan secara analisis ya. Analisis ya. Tahapan yang paling awal yaitu analisis ya. Ya bagaimana ya kita dapat melakukan ya baik kualitatif atau statistik nggak masalah itu ya kalau di awal ya. Tapi kalau terkait dengan langsung ya, terkait dengan produk, misalnya kita ingin produk ya, bukan menganalisis, itu beda lagi nanti. Kalau produk ini ya, itu ada level ya, level yang pertama itu kita hanya membuat prototype saja ya, istilahnya belum sampai jadi gitu. Kemudian level kedua itu sudah sampai jadi tapi belum bisa digunakan ya, butuh masukan-masukan lagi. Kemudian ada level 3 itu produk sudah jadi ya siap digunakan ya. Tuh. Terus secara umum seperti itu ya, kita membuat level-level seperti itu ya. Jadi kita kalau di sini ya, kalau kita memilih metode misalnya dari slide yang saya presentasikan tadi ya, ini kan ada banyak macam metode ya. Nah ini ya, jadi mungkin cocoknya ya mungkin ya, karena hanya masih produk di level 1, yaitu kita dapat menggunakan prototype ya. Prototype ini ya nanti kita bisa jelaskan di model metode pengembangan prototype ini. Jadi ya hanya kita batasi dalam sampai prototype ya. Prototype kan banyak ya, dari mulai produk itu bisa jadi atau produk tersebut dapat ya ditampilkan saja ya. Kita bisa memanfaatkan dengan metodologi ini prototype ya. Atau mungkin teman-teman ya biasanya yang ada di kalau skripsi atau LTA kan terbatas juga ya. Ya mungkin di waterfall ya. Nah, ini kita bisa batasi ya sampai mana tahapan apa yang dilakukan ya. Karena misalnya kalau kita ambil waterfall ya, nah itu kan prosesnya panjang ya. Jadi perlu kita batasi sampai mana ya. Kalau sampai maintenance ya rasanya itu mungkin butuh 2 tahun lah ya, 1 tahun 2 tahun untuk menerapkan ya hingga sampai maintenance ya. Sedangkan kalau waterfall sendiri, nah itu kan banyak sekali tahapan-tahapannya ya, dari mulai planning, analisis, kemudian desain, coding ya, implementasi hingga maintenance. Jadi ya mungkin kita batasi sampai implementasi saja ya. Implementasi nggak sampai produk itu jadi seperti itu. Ya, kita bisa menerapkan seperti itu. Atau teman-teman mungkin ada alternatif lain misalnya ya, kalau mau produk itu hingga jadi misalnya ya. Nah itu bisa kita kerjasama dengan ya kita buat tim lah ya. Ya mungkin ini ada prodi rekamedis nih ya, yang punya ide untuk membuat sebuah aplikasi, tapi dia nggak bisa programming. Bagaimana? Ya dia bisa cari teman yang bisa programming ya, khususnya teman IT misalnya di kampus UB atau UM yang jurusannya IT ya, dia bisa ya kerjasama ya untuk produknya tersebut ya minta bantuan atau mungkin ya ada fee-nya juga mungkin ya gitu. Ya, jadi ada beberapa strategi ya untuk membuat itu menjadi produk atau hanya sebatas prototype seperti itu. Ya mungkin seperti itu Pak Jailani. Baik, terima kasih Pak Afid atas penjelasannya. Untuk Bapak Ahmad Jailani, apakah masih ada hal yang ingin didiskusikan lagi mungkin Pak? Yang masih mau sharing lagi begitu Pak? Oke, udah cukup sebenarnya. Jadi ya kita yang nggak bisa program, berarti ya setidaknya bisa masuk ke ranahnya teknologi gitu ya. Karena mau tidak mau kita harus mengembangkan penelitian kita, gitu. Baik yang kita sebagai dosen maupun praktisi maupun mahasiswa dan sebagainya. Oke, thank you ya Pak Afid.
Sama-sama, Pak D. Baik, mungkin bisa langsung lanjut ke pemateri kedua nggih, Pak, mengingat waktunya sudah hampir habis. Saya izin melanjutkan ke sesi kedua, yakni dengan pembicara atas nama Bapak Muhammad Yusril Rizkiawan AMDKes. Sekilas akan saya sampaikan tentang Bapak Muhammad Yusril Rizkiawan. Beliau merupakan alumni dari Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Rekam Medis pada tahun 2021. Untuk pengalaman organisasinya cukup banyak, salah satunya yakni menjadi anggota himpunan mahasiswa Prodi D3 RMIK di Polkesma, kemudian juga menjadi volunteer pada sosialisasi CPD online DPC Pormiki Kota Malang. Kemudian pada beberapa kesempatan juga menjabat sebagai panitia pada seminar internasional Malang Annual Coder Convention. Untuk jabatannya pada saat ini menjabat sebagai Kaur Rekam Medis dan Pendaftaran RSU Pindad mulai dari tahun 2023 hingga sekarang. Kemudian juga menjadi anggota organisasi Pormiki pada bagian divisi Humas. Baik, untuk materi yang akan disampaikan, waktu dan tepat langsung saya serahkan kepada Bapak Muhammad Yusril Rizkiawan. Monggo. Terima kasih untuk moderator Mbak Sekar. Terima kasih juga tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait materi-materi terkait masalah penelitian oleh Bapak Hafid. Izin saya share screen. Mohon izin share screen saya Pak, sudah terlihat moderator. Sampun, Mas, monggo. Ya. Oke. Ini pembuatan materi sangat-sangat singkat karena banyak waktu yang mungkin habis di rumah sakit. Kemarin ada penawaran terkait masalah penelitian yang pernah saya buat, yaitu terkait perancangan sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis website di klinik praktik dokter umum yang dulu sempat dibimbing juga oleh Bapak Hafid. Karena bimbingan beliau lah ini bisa tercetus sebagai penelitian serta jurnal. Untuk outline penelitian saya dulu pernah yang pertama yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil-hasil pembahasan, yang mungkin tadi metode penelitian beberapa hal, ada SLDC tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Hafid, serta identifikasi terbaik kebutuhan apa sih dalam terkait penelitian itu yang harus ada, seperti itu. Nah, ini ada abstrak yang terkait isinya di sini, ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang pernah saya buat pada klinik dokter praktek umum di Kabupaten Malang. Karena saya bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Itu. Terkait model atau metode yang saya gunakan pada saat itu, menggunakan Design Development atau RIND yang menggunakan model pengembangan waterfall yang terdiri dari analisis desain, pengkodaan, dan pengujian black box testing untuk menguji sistem tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Untuk latar belakang terkait penelitian yang pernah saya buat, yaitu pendaftaran pada klinik dokter umum, yaitu Dr. Iban Nurullah selaku owner serta pemilik klinik serta dokternya sendiri, yaitu pendaftaran di klinik tersebut masih menggunakan manual atau mungkin booking melalui WhatsApp, yang dimana terjadinya respon time pelayanan itu sangat lama. Kenapa kok? Makanya saya punya gambaran dan keinginan, karena di sana belum ada namanya sistem klinik, atau kalau yang di rumah sakit itu ada SIM-RS, kalau yang di puskesmas itu biasanya ada SIM-Pus. Jadi sangat manual, karena di sana masih nomor antriannya masih manual, ngambil sendiri, setelah itu nanti dipanggil. Sering terjadi beberapa hal pada saat yang pernah saya temui, di situ terjadi keributan sesama pasien yang minta didahulukan, yang katanya tidak dipanggil-panggil. Disitulah letak permasalahan
karena masih menggunakan manualisasi semua. Nah, untuk rumusan masalahnya, bagaimana sih perancangan sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis website di klinik praktek dokter umum Dr. Ibnullah? Nah, untuk tujuannya sebelumnya ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya itu merancang atau perancangan sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis website di klinik praktek dokter umum Dr. Ibnullah. Untuk tujuan khususnya sendiri yaitu ada tiga, sesuai dengan metode yang saya ambil tadi, yaitu mengidentifikasi, merancang, dan pembuatan sistem informasi pendaftarannya. Serta yang ketiga yaitu melakukan pengujian black box testing pembuatan sistem informasinya. Untuk tinjauan pustakanya sesuai dengan landasan-landasan yang ada, yaitu terkait klinik, rekam medis, karena identitas pasien pada pendaftaran itu melakukan identifikasi awal hingga akhir. Itu karena termasuk dalam rekam medisnya, rekam medis elektronik, sistem informasi, flowchart, DFD, entity relationship, perancangan aplikasi, basis data, website, menggunakan PHP, MySQL, Dreamweaver, serta pengembangan metode sistem waterfall. Untuk secara singkat, gambaran konsepnya atau kerangka konsepnya yaitu ada input, proses, serta output. Input itu ada apa saja, yaitu TRM atau dokumen rekam medis pasien tersebut, SDM-nya seperti apa, serta SOP yang ada di situ seperti apa. Untuk prosesnya, kita ada 4 proses, yaitu analisa kebutuhan, desain sistem, serta pengkodaan testing. Yang terakhir yaitu operasi, proses pengumpulan data perancangan sistem. Informasi yang dilakukan secara intensif untuk merinci kebutuhan sistem agar dipahami seperti apa yang akan digunakan oleh user. Jadi, pada saat saya pengambilan data ke lahan, kita menganalisa dulu terkait kebutuhan serta apa sih yang jadi problematik di sana yang sistem dengan membuatkan alur-alur yang nantinya dibentuk dalam flowchart, DFD atau IRD dengan disesuaikan mohon maaf terpental dari Zoom. Nah, tadi sampai mana ya? Sampai pada bagian DFD dan ERD, Mas, desain sistemnya. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Oh iya, mohon maaf, slide PPT-nya sudah terlihat. Ampun, Mas Yusril. Ya, mohon maaf, terjadi gangguan jaringan. Dilanjut dengan
Ya, dilanjut dengan desain sistem sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita analisa tadi. User itu inginnya seperti apa sih? Kebutuhan apa aja sih? Nah, nanti kita tuangkan dalam bentuk flowchart maupun DFD serta analisa dari penelitian kita. Untuk proses pengkodean sendiri, yaitu di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang dimana dulu itu pada saat pengkodean memang saya tidak mengenal, ya mungkin dasar ya, di rekam medis saya dikasih pengetahuan teori dasar terkait seperti apa sih cara mengkode aplikasi tersebut, gimana sih bahasa-bahasa apa saja sih yang digunakan, itu memang secara dasar. Akan tapi dalam proses pengodaan ini saya dibantu oleh rekan rekan yang ada di kampus lain, di institusi lain untuk membantu bagaimana cara mengkode yang baik dan benar untuk sebuah aplikasi berbasis website. Untuk selanjutnya yaitu testing. Setelah dilakukan pengkodaan, kita lakukan tes. Hadirkah ada terjadi bug kah atau mungkin terjadi error sistem di situ. Dilanjut untuk kajian pustakanya ada instrumen penelitian. Di situ ada instrumen apa saja sih, alat-alat apa saja sih yang digunakan. Dalam metode ini kita menggunakan instrumen yang adalah wawancara. Pada saat itu saya wawancara ke user-user. Untuk pengumpulan data, pada penelitian ini menggunakan data primer, yang artinya data dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau saya lakukan sendiri dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada informan penelitian. Nah, untuk metode perancangan sistem waterfall sendiri itu ada 5 metode. Yang pertama communication, yaitu proses pengumpulan kebutuhan. Pembuatan sistem informasi dilakukan secara intensif untuk merinci kebutuhan sistem. Yang kedua ada planning, proses pembuatan untuk desain antarmukanya. Jadi kita bikin interface-nya itu nanti maunya seperti apa, desain interface-nya bagaimana. Untuk yang ketiga yaitu modeling. Desain yang telah dibuat diharuskan untuk dilakukan pengkodean. Yang keempat yaitu construction atau pengujian fokus pada perangkat lunak secara logika maupun fungsional untuk memastikan bahwa semua bagian pada sistem ini sudah diuji dengan baik. Yang kelima yaitu development. Pemeliharaan sistem dapat diulangi dari analisis spesifik tidak untuk dilakukan program baru atau dilakukan secara maintenance berkala seperti itu. Hasil penelitian dari pembelajaran ada 4, yaitu analisa, desain, pengkodean, pengujian. Analisa kebutuhan yang dilakukan setelah melakukan identifikasi masalah, yaitu dilanjutkan dengan desain, yang dimana desain itu dari hasil kebutuhan sistem akan dijadikan dasar untuk mendesain informasi pendaftaran yang ada di klinik. Pengkodean dilakukan untuk mentranslitkan atau menerjemahkan dari desain flowchart atau alur bisnisnya ke perangkat lunak. Yang terakhir yaitu pengujian black box testing. Nah, untuk analisa kebutuhan sendiri,
Oh, jaringan saya memang agak error. Jadi dilanjutkan dengan hasil-hasil identifikasi masalah, yaitu peneliti melakukan wawancara responden mengidentifikasi hasil tentang kegiatan yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini desain sistem yang pertama yaitu ada Entity Relationship Data atau ERD, yang dimana sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis website klinik Iban Nurwo ini mengabarkan hubungan relasi setiap entitas keluarannya seperti apa. Dilanjutkan dengan konteks diagram dan DFD level 1, di mana proses ini menggambarkan sistem tersebut memiliki proses yang besar, dan dalam CD atau konteks diagram tersebut memiliki 4 entitas luaran, yaitu admin, pasien, dokter, dan petugas pendaftaran sendiri. Dan dilanjutkan dengan DFD level 1-nya, yaitu sistem informasi pendaftarannya merupakan dekomposisi dari konteks diagram yang menggambarkan proses sistem secara detail dan menggambarkan proses penyimpanan data atau database-nya sendiri. Dilanjutkan dengan pembuatan flowchart-nya, yang dimana flowchart sistem pendaftaran rawat jalan berbasis web di klinik ini menggambarkan urutan atau alur sistem alur bisnisnya itu mau dibikin seperti apa, seperti itu. Nah, ini contoh dari DFD saya atau data flow diagram yang pernah saya buat di penelitian saya. Ya, di sini ada admin yang bisa mengakses semua user, mulai dari pengolahan user, pengolahan data dokter, pengolahan data tindakan, pengolahan data petugas, proses pendaftaran di situ modul-modulnya bisa diakomodir oleh si admin. Dan admin ini juga memberikan akses terhadap dokter, petugas-petugas yang dibutuhkan di pelayanan tersebut. Mohon maaf Mas Yusril, untuk waktunya Iya, sudah habis. Mungkin bisa dipercepat untuk penjelasannya. siap, terima kasih. Nah, dilanjutkan dengan diagram relasi atau IRD, yang di situ ada pendaftaran seperti ini, yang mungkin tadi beberapa prosesnya sudah dijelaskan oleh Pak Hafid. Untuk flowchart sendiri, di sini ada gambaran flowchart atau alur bisnisnya yang dari sistem pendaftaran tadi atau sistem perancangan itu seperti apa, yang di pasien itu modulnya bagaimana, yang di petugas pendaftaran itu modulnya seperti apa, dokter dengan admin itu seperti apa. Untuk pengodaan sendiri dilakukan dengan menggunakan bahasa programan PHP, menggunakan database SAM dengan sistem informasi pendaftaran berbasis website bisa diakses melalui Google Form. Ini adalah user interface-nya yang pernah saya bikin. Ya, ada menu login, menu pendaftaran, menu dokter, serta hasil laporan-laporan di pendaftaran itu ada berapa pasien sih yang mendaftar pada hari itu. Untuk pengujian sendiri, ini sudah uji fungsi fitur-fitur dalam berhasil menjalankan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan fungsional, non-fungsional yang sudah saya sebutkan tadi, proses sistem informasi pendaftaran klinik menggunakan model Research and Development, pengujian menggunakan uji black box. Dan untuk saran-saran yang peneliti kepada siapa namanya klinik, diharapkan sistem pendaftaran online berbasis ini dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan klinik agar kepuasan pasien di klinik tersebut meningkat. Diharapkan pihak klinik menyempurnakan aplikasi sistem pendaftaran website ini dengan memperhatikan kebutuhan serta keinginan pasien agar aplikasi ini dapat lebih diterima oleh pasien. Diharapkan lagi klinik juga menyempurnakan aplikasi sistem pendaftaran ini berbasis menjadi aplikasi Android yang seperti sekarang yang di rumah sakit itu terkenal dengan mobil JKN yang dari BPJS. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf apabila mungkin penyampaian saya ada salah kata. Waktu dan tempat saya persilakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Yusril Rizkiawan atas materi yang telah disampaikan. Memasuki sesi tanya jawab pada sesi yang kedua. Apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand atau bisa melalui kolom chat, atau jika memungkinkan bisa langsung interaktif secara langsung dengan pembicara.
Monggo. Ya, izin masuk Mbak Sekar. Nggih, Pak Hafid, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Sekar ya. Ini mungkin sekalian kita bedah LTA ya mungkin ya. Ini Mas Yusril ini kebetulan bimbingan saya ya. Ya, beliau juga ini ya. Saat ini sudah lulus bekerja di Rumah Sakit Pindad ya, Pak Mas Yusril. Iya, Jadi, iya Pak. jadi dengan LTA ya, dari berjudul ini ya, terkait dengan sistem informasi ya, di klinik ya tepatnya ya. Nah, ini sudah Iya, sangat betul. bagus sekali ya, jadi sudah terlaksana, artinya dari proses awal hingga akhir itu sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam penelitian sistem informasi ya. Kebetulan Mas Yusril ini tadi mengambil terkait dengan metodologi pengembangan sistem yaitu waterfall ya, di mana waterfall tersebut ada proses analisis ya, dari proses analisis tersebut ya dilakukan wawancara ya Mas Yusril ya, dari pihak ini ya, pihak Iya Pak, klinik dari dan pihak user desain yang ya. pengguna. Iya, betul. Kemudian desainnya ya tadi sudah ada ditampilkan juga ya, DFD, IRD, kemudian Flowchart, flowchart-nya juga ya sudah cukup lengkap. alur bisnisnya. Iya, jadi ya sudah memenuhi kaidah ya. Ya mungkin ya ini menjadi mungkin bisa jadi contoh juga ya bagi teman-teman yang sedang melaksanakan atau yang ingin memilih judul tentang IT ya. Jadi nanti perlu belajar juga terkait dengan alur bisnis ya yang ada di klinik. Kemudian kita juga harus perlu tahu terkait dengan aliran data ya, yang kita gambarkan dalam DFD. Kemudian database-nya kita gambarkan dalam ERD atau Entity Relationship Diagram, ya itu harus paham juga ya. Nah, nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi mungkin bisa kita ulas ya Mbak Sekar ya nanti untuk ERD, DFD, dan flowchart-nya tadi. Kemudian Mas Yusril ini juga sudah membuat produknya ya. Ini kebetulan Mas Yusril punya teman dari universitas lain, begitu ya Mas Yusril ya? Iya, betul. Iya Pak. Jadi programmer dari kampus lain sehingga ya terbantu juga ya Mas Yusril ya, untuk menjadi sebuah produk ya. Nah mungkin kalau mungkin teman-temannya ada kendala, mungkin nggak nemu programmer atau ya kesulitan membuat codingnya atau aplikasinya. Nah mungkin teman-teman ada alternatif ya, yaitu membuat prototipenya saja ya. Jadi nanti kita bisa alihkan ke dalam metodologi prototype ya, prototyping. Jadi yang waterfall kita ubah ke prototyping. Jadi prototyping nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi pensil ya untuk mendesain secara langsung aplikasi. Ada aplikasi pensil, ada aplikasi ini ya, mockup ya, mockup. Kemudian ada lagi Figma ya, terkait dengan UI UX juga ya. Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang di luar sana. Nah, ini nanti mungkin jadi kesempatan di lain waktu ya, kita akan belajar itu juga nanti ya kalau ada kesempatan lain. Dan juga nah Mas Yusril ini sudah sampai tahap testing ya, artinya sudah dalam uji coba ya. Kalau dalam prototyping, nah uji coba itu kita melakukan atau menunjukkan ya hasil prototipe tersebut ke pihak user. Apabila user kurang setuju atau kurang sesuai, nah nanti kita buat lagi, nah kita tunjukkan lagi ke user, nanti sampai produk tersebut menjadi suatu yang menjadi final ya. Itu dalam tahap prototyping. Kalau Mas Yusril ini tadi kan menggunakan uji black box ya, yaitu uji fungsionalitas ya. Ya, jadi fungsi-fungsi aplikasinya apakah sudah berjalan atau belum? Nah, itu yang dievaluasi ya, ada poin-poinnya. Nah, ini juga sudah bagus ya, Mas Yusril ya, dalam menerapkan penelitian sistem informasi ini. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Sekar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Pak Hafid terkait penyampaian dari Pak Yusril. Mungkin ini menjadi closing statement di hari ini, Pak, atau masih ada yang mau ditambahkan lagi?
Cukup, Mbak Sekar. Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada kedua pembicara yang sangat hebat pada sesi ini. Tidak menutupi kemungkinan memang pada era digital saat ini teknologi berperan penting dalam banyak hal, salah satunya yakni pada bidang pendidikan, terkhususnya pada bidang penelitian. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi bekal atau uh, ilmu baru bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik dan mengikuti perkembangan era digital ini. Hadirin, demikianlah rangkaian kegiatan webinar yang telah dilalui hari ini. Semoga memberi manfaat dan ilmu baru bagi kita semua. Saya Sekar sebagai Master of Ceremony mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan masih banyak terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam. Izin Mengingatkan kembali untuk rekan-rekan yang belum mengisi absensi, bisa mengisi absensi yang sudah disampaikan